Sugeng dalu rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Til Kumandel Gendewati, cucunya Eyang, beserta cucu Eyang tersayang, Sil Pringsil. Pada malam hari ini Eyang sedikit menjelaskan kepada cucunya Eyang bahwa penting sekali untuk samadhi, yang artinya meningkatkan kesadaran spiritual dan menurunkan ego, keaku-akuan dan kemaku-aku. Hal yang disuka dari sang kinasih idolamu, sang kesatrio Piningit, adalah memperbanyak kesatrio Piningit yang lain. Ketika Eyang berkata kepadamu, Sil Pringsil dan Del Kumandel Gendewati, tentang apa artinya hidup kembali, Eyang sudah menjelaskan bahwa raga adalah pabriknya bikinan orang tua dan cahaya atau roh itu dari Sang Maha. Ketika cahaya bergabung dengan raga, maka timbullah jiwa atau soul, dan ego itu ada di jiwa. Ketika engkau berkata bahwa hidup ini cuma sekali saja, maka gak usah repot-repot, gak usah pusing-pusing. Berarti kamu tidak membiarkan dirimu untuk kembali, yang artinya engkau menggunakan kekuatan sepenuhnya egomu sepenuhnya, karena engkau tidak ingin kembali lagi, tidak ingin datang lagi. Nah, kenapa orang itu membuat buku tebal dan buku-buku yang lain? Karena di dalam kertas itu diciptakan jiwa atas pikiran orang cerdas dan pandai, sehingga menghasilkan jiwa, sehingga membangun keinginanmu, sehingga membangunkan rasa jiwamu dan merendahkan egomu. Apakah bisa engkau pahami jika sebuah buku membangunkan jiwamu, yang artinya buku-buku tebal itu membangunkan jiwamu, mengingat engkau zaman dahulu sebelum engkau menjadi sekarang. Eyang bisa berkata tidak heran jika engkau Del Kumandel Gendewati dan Sil Pringsil ada kemiripan dengan Eyangmu ini, dari cara berkata, dari cara genit-genitnya. Tetapi jangan lupa, pada suatu titik nanti, dalam suatu titik kesadaran, engkau akan berbeda dengan eyangmu. Engkau akan menjadi reinkarnasi dirimu sendiri. Memang seorang penyair seperti Eyang akan membuat Del Kumandel Gendewati atau Sil Pringsil menjadi juga penyair. Tetapi pada titik tertentu engkau akan menjadi dirimu sendiri, sesuai dengan reinkarnasimu, sesuai dengan jiwamu yang dulu. Itulah, maka ketika engkau berpikir bahwa hidup ini cuma sekali, maka itu adalah bagian dari egomu. Samadhilah
Dengan merendahkan egomu, engkau akan menemukan jati dirimu. Begitu juga dengan sang kinasih, sang ksatrio biningit, ya. Ketika kita berpikir kita didatangin seorang dewa, entah itu dewa Amblokotos atau dewa Implikitis atau dewa Taltudit, ya. Dewa Taltudit atau Blokontos atau Plikindis. Tetapi sebenarnya kita ini adalah si dewa Plikindis itu sendiri atau dewa Blokontos itu sendiri. Jadi jangan heran jika dalam sebuah kehidupan saat ini engkau tiba-tiba didatangi, karena itulah dirimu sendiri. Kok bisa begitu, Eyang? Pertanyaanmu pasti begitu di dalam batinmu, ya kan? Eyang jelaskan sekarang. Kenapa engkau ini adalah seorang dewa Plikindis dan Blokontos itu sendiri? Karena engkau menciptakan sesuatu. Ketika engkau menciptakan permainan sesuatu, rumah hantu engkau ciptakan. Di sana engkau tempelkan pocong, engkau tempelkan genderuwo, engkau tempelkan a i u e o sehingga menakutimu. Tapi kau menikmatinya dan engkau bermain-main dengan ketakutan itu. Lalu engkau ajak teman-temanmu untuk masuk dan mereka berteriak ketakutan. Sudah tahu gua hantu yang kau bikin itu hanya bikinanmu, hanya sebuah mainan. Mainan untuk bersenang-senang supaya tidak membosankan. Tetapi engkau masih ketakutan. Engkau masuk dalam gua hantu itu dan berteriak ketakutan. Ya. Jadi dirimulah si Blokontos dan si Plikindis itu sendiri. Dirimulah sang yang Plikindis dan sang yang Blokontos tanpa kamu sadari. Tetapi dengan egomu yang besar, yang telah kamu baca buku-buku tebal itu sehingga membawa egomu dan engkau mematikannya. Kesadaranmu itu kau matikan sendiri. Engkau takut-takuti sendiri. Engkau yang mencipta dan engkau yang ketakutan. Mereka yang menciptakan sebuah ilusi dan engkau yang menikmatinya. Engkau menikmati ilusi itu. Makanya ketika Eyang ini membuat gua hantu, Eyang taruh pocong, tuyul, genderuwo di sana, dan Eyang memberikan tiket. Ayo gratis masuk ke gua hantu. Maka semua orang akan menikmatinya. Karena apa yang mereka inginkan hanya bermain-main atas rasa ketakutannya sendiri. Sebenarnya mereka tidak masuk, tidak apa-apa. Dan mereka sudah mengerti. Jadi engkaulah yang menciptakannya dan engkaulah yang menikmatinya. Sel Pringsel dan Del Kumandel Gendewawati. Bukannya begitu. Makanya milikmu asli adalah jiwamu. Yang katakan jiwamu, jiwa penggabungan antara dua. Itu tadi jiwamu, dan jiwamu lah yang akan hidup selamanya dan kembali hidup dan kembali dan kembali dan kembali. Tetapi ketika engkau mencapai kesadaran tinggi, maka engkau akan tahu siapa dirimu yang lalu dan yang lalu. Sang kinasih, sang ksatrio biningit adalah jiwa yang lalu, jiwa yang lampau, di mana dia sudah mengerti tentang kesadaran dirinya, siapakah dirinya, dan tidak terlalu menikmati permainan akan ketakutan di gua hantu yang saat ini terjadi.
dan menikmati ilusi yang diciptakan orang lain. Mudah sekali membedakannya Del Kumandel Gendewawati dan Silpringsil jika pertanyaanmu seperti itu. Ketika seks, self energy exchange, pertukaran energi itu terjadi, maka 15 menit, mungkin kurang 5 menit. 5 menit ronde pertama, bum 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 bum, maka terjadilah dirimu ada. Ya. Bum 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 bum, 5 menit. Cairan-cairan itu masuk di dalam sebuah gua yang gelap, di sanalah dirimu ada. Tetapi apakah engkau sudah menghitung perbedaan waktu astral ketika cahaya cair atau yang kita kasih nama sperma, cahaya cair itu perbedaan waktunya berapa? 5 menit di alam nyata, di alam semesta, di dunia keempat, tentu berlipat-lipat di dunia astral. Bukannya begitu, Del Kumandel Gendewawati, cucunya Eyang. Jika Eyang salah, ya tanyalah pada rumput yang bergoyang. Mari ngarokoklah. Ya, jadi apakah Eyang heran jika bertemu orang yang mereka mengira dirinya adalah sang kesatrio, sang kinase, sang piningit itu sendiri? Tidak heran, karena memang you and me and those and them, they are all the same, in the same page. They are universe, the energy of a universe. That's what Eyang means. Okay, let's start another page. That's a first page that Eyang saying to you, and let's gonna go to second page. Page yang kedua, paragraf kedua, untukmu Del Kumandel Gendewawati dan Silpringsil cucunya Eyang. Yang menyukai pipa ini. Okay, let's serious. Jadi, jiwamu, jagalah jiwamu, karena tidak akan ada yang mampu menjaga jiwa kita saat ini. Raga bisa dijaga oleh siapapun dan oleh dirimu sendiri. Dan cahaya atau roh itu dijaga Sang Maha. Tetapi jiwamu, kesadaranmu adalah dirimu sendiri yang menjaganya. Kiranya begitu cucunya Eyang, Del Kumandel Gendewawati dan Silpringsil. Sadarilah dirimu, jangan memakai egomu. Ego, keras kepalamu seperti keras kepalaku, sehingga engkau tidak akan menemukan reinkarnasi sesungguhnya dari Plokontos dan Plikintis itu sendiri. Plokontos dan Plikintis membosankan di sana dan datang ke sini untuk bersenang-senang. Nikmatilah. Ketika nanti engkau sadar, mencari kesadaran, ya tentu saja engkau akan menemukan sejatinya dirimu, jiwamu, sejatinya jiwamu. Buku kertas yang ada di sana mempunyai jiwa, hanya untuk mengembalikan memori yang hilang. Proses penciptaan yang terjadi sesungguhnya, ingat yang katakan tadi, 5 menit, tetapi bertahun-tahun dalam sebuah
alam dimensi astral. Kiranya begitu. Rahayu dari Timur Bengawan. Februari seperti yang katakan. Dipercaya silakan, tidak dipercaya silakan kepadamu Del Gendewati, karena engkau akan terus memantau Eyang. Ya, carilah Siwa yang hidup di dalam dirimu. Carilah Wisnu yang hidup di dalam dirimu. Dan carilah Brahmana yang hidup di dalam dirimu. Karena 3 itu ada di dalam dirimu. Tidak usah berhayal mereka datang kepadamu, tetapi itu ada di dalam dirimu. Engkau bisa menciptakan gua hantu dan mereka menikmatinya. Karena engkau memang bermain-main di sini. Sang Kinasih, sang Satrio melalui banyak cobaan, ujian yang luar biasa. Apakah harta amanah yang dikatakan orang-orang itu? Sudah tentu banyak yang bermain, apalagi yang mempunyai little twinkle twinkle in the sky, little star twinkle twinkle, star 2, star 1, star, banyak bintang yang bermain. Tentu saja mereka sudah menemukannya, tetapi mereka tidak bisa menggunakannya karena perlu sebuah pendaftaran yang luar biasa. Tetapi Sang Kinasih akan menemukannya dan membantu semua kebutuhanmu, Sil Pringsil dan Del Gendewati, membantu kebutuhanmu akan kesusahanmu saat ini. Jangan khawatir. Suatu saat nanti Sang Kinasih, sang Satrio akan mendapatkan sebuah kejayaan luar biasa untuk membantumu. Dalam bentuk kertas, dalam bentuk surat, dalam bentuk apapun itu nanti. Kiranya begitu menurut Eyang soal amanah itu sendiri. Let's talk another page 3 atau third page, paragraf halaman yang ketiga yang nanti Eyang akan sampaikan tentang amanah. Karena amanah adalah sebuah amanah, dan sang kesatrio itu adalah reinkarnasi perjalanan panjang dari rajanya raja, king of the king. Rahayu dari Timur Bengawan.